Oke, halo, selamat malam Mas Steven. Malam Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ah, kabar hari ini mumet Pak. Soalnya tadi ulangan 3 mata pelajaran Pak sekaligus. Jadi ya los Pak. Garap ulangannya ya wes lah. Oke. Mumet. Lagi mana? Aman toh? Apa gimana? Apa ada kendala ulangannya? Ya wah, kayak aman ya Pak ya. Soalnya ya walaupun persiapannya nggak terlalu bagus buat belajar ya. Tapi ya wes lah. Yang penting udah berusaha. Ya, baguslah. Ya, yang penting orang bolos nah ya Mas ya. Ya, Oh, gitu ya Pak. Oh, sepertinya sudah tahu ya. ya gini Mas Steven. Jadi maksud Bapak melaksanakan ini pertemuan ini, ya kita melanjutkan apa ya eh, tindak lanjut dari pelaporan beberapa guru, terutama guru matematika ini yang mendapat kali Mas Steven ini nggak masuk di kelas ini. Nah, barangkali nanti bisa disampaikan Mas Steven kira-kira apa kendalanya begitu ya. Kok kenapa sering nggak masuk sekolah, terutama di jam-jam mata pelajaran tertentu gitu Mas. Matematika, kemudian kayak fisika gitu. Nah, itu absen Mas Steven ini kayaknya eh, nggak ada ini. Nah, nanti silakan Mas Steven bisa barangkali menyampaikan hal tersebut dengan santai, dengan rileks saja. Dan barangkali nanti untuk waktunya saya batasi ya Mas ya. 30 menit cukup Mas. Cukup sih Pak, udah lebih dari cukup itu kayaknya. Ya, ya. Nanti kalau misalkan tidak cukup, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Begitu ya Mas ya. Oke Pak. Ya, nanti baiklah kalau begitu nanti silakan Mas Steven bisa menyampaikan apa masalahnya dari terkait yang Bapak singgung tadi. Nanti silakan secara terbuka, secara jujur, dan Bapak insya Allah bisa apa ya menjaga kerahasiaan dari sesi konseling ini. Nah, kalau begitu, kira-kira Mas Steven sudah nyaman duduknya, bisa menyampaikan? Yes, dah Pak. Ampun. Ya, ya, kalau begitu silakan Mas bisa disampaikan kenapa masalahnya seperti itu, bisa disampaikan secara gamblang begitu. Jadi Pak, jadi kan sebenarnya sih alasan saya itu nggak ikut pelajaran matematika sama fisika ya Pak ya khususnya ya. Itu soalnya karena memang saya itu apa ya kayak nggak mampu gitu loh Pak ngitung-ngitung, apalagi itu kayak ada soal hitungan gitu itu kayak udah nggak bukan passionku gitu Pak. Jadi misalnya hitungan gitu ya, itu kan ada soal aljabar gitu ya, Pak ya. Itu SA campur huruf, kui ditambah, dikali, dikurang itu, aduh, wes Pak mumet Pak. Soalnya juga ada rumus-rumusnya juga loh Pak, itu di dalamnya. Jadi nggak tak apali soalnya. Susah Pak itu ngapali kayak gitu Pak. Terus sebenarnya tuh aku juga sekolah itu sebenarnya passionnya bukan apa ya kayak belajar matematika atau belajar hitung-hitungan fisika gitu Pak, tapi lebih ke desain grafis gitu sih Pak aku. Soalnya Oh kan ya kayak ya. emang passionnya itu di situ loh Pak, dan dari juga tuh udah terbiasa gitu loh Pak kayak buat desain-desain seperti itu. Jadi Hmm. kayak kalau pelajaran matematika apalagi itu kan pelajarannya siang ya Pak ya, itu wes kelasnya panas baru kui wes mumet gitu loh Pak. Jadi ya ya wes lah, mending bolos saya gitu. Oh ya ya ya. Oke Mas Steven, saya memahami ya dari apa yang Mas Steven sampaikan tadi bahwa uh, katanya Mas Steven ini kurang suka ya terhadap pelajaran matematika ya karena
banyak hitung-hitungannya gitu ya, dan kurang Iya Pak, passion sehingga sering bolos pelajaran gitu ya. betul. Jadi terus males Pak. Beberapa kali bolos pelajaran Mas di pelajaran matematika. Kalau dihitung sih, apa ya Pak ya? Udah yo jujur ya Pak ya nggak bu, tapi ya malu sih Pak ngomongin. Ada mungkin Iya, 9 sampai 10 kali nggak ikut pelajaran. 9 sampai 10 kali. Kira-kira Iya, perasaan Mas kan bolos pelajaran dengan begitu banyak frekuensinya itu ada perasaan bersalahkah atau biasa saja Mas? ya sebenarnya sih Pak kalau perasaan ya tentunya kayak bersalah juga ya Pak ya. Apalagi kan kayak orang tua itu udah biayai sekolah, aku bolos gini, jadi kayak ya ada perasaan kayak bersalah juga, tapi juga ada kayak perasaan di sisi lain itu aku bebas ternyata enak juga bolos gitu karena kan Hmm. nggak perlu mikir matematika gitu Pak. Hmm. Oh ya ya. Jadi Mas Stephen ya menyadari ya bahwasanya kalau misalkan membolos dengan begitu banyaknya 9 kali loh itu banyak sekali Mas. Jadi ada perasaan Mas Stephen ini ya mungkin ada perasaan bersalah gitu ya. Nah, Ji. tapi tadi Mas Stephen ini sih punya sisi lain apa ya? Punya bakat di desain grafis ini ya. Nah, kira-kira kalau di dunia desain grafis perasaan Mas Stephen itu bagaimana kalau menjalankan atau menjalani dunia desain grafis gitu? Wah, kalau itu jangan tanya lagi Pak, wes seneng banget Pak kalau itu kayak desain-desain gitu loh. Apalagi kan aku juga kayak sering ikut lomba gitu loh Pak. Terus yo kadang menang kayak gitu juara 3, juara 2, juara 1. Jadi yo kayak emang passionnya di situ Pak. Dan keahlianku itu ya emangnya di situ gitu loh, bukan kayak hitung-hitungan, pikir yang abot-abot gitu. Oh ya, jadi Mas Steven ini merasa senang, merasa kayak apa ya, punya sisi eh, apa ya, kayak punya dunia sendiri ya di bidang desain grafis gitu ya. Jadi serasa waktunya kalau misalkan digunakan untuk desain grafis kayak ya leluasa gitu, senang gitu ya. Gitu ya Mas ya. Jadi tuh, jadi Iya. ya emang udah passionnya juga sih Pak. Terus yo karena teman-teman juga mendukung bakat saya, terus keluarga juga gitu. Jadi ya pastinya kayak passionku itu udah di situ gitu loh Pak. Bukan di Ya, ya. logika atau mungkin pelajaran kayak fisika gitu yang perlu hitung-hitungan, rumus. Wes, kalau yang itu angkat tangan. Ya, mungkin kayak Mas Steven ini apa ya, eh, punya sisi lain terkait desain grafis, kemudian tadi keluarga juga mendukung terkait bakat Mas Steven. Nah, tetapi di sisi lain Mas Steven ini kurang apa ya, tingkat kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran itu kayaknya kurang. Nah, gimana kalau misalkan Mas Steven itu apa ya Mas bisa jalan keduanya itu kira-kira dari Mas Steven ada apa ya perasaan cocok atau enggak kira-kira dalam ya desain grafisnya juga oke, kemudian mengikuti pelajaran juga berjalan beriringan gitu. Kira-kira Mas Steven kalau seperti itu tanggapan Mas Steven bagaimana? Yo, kan memang kalau sekolah itu kan memang harus kayak semuanya itu pelajaran tuh harus setidaknya dikuasai ya Pak ya. Jadi ya memang seharusnya itu semuanya itu berjalan dengan baik, terus juga bisa menguasai pelajaran. Soalnya kan memang pelajaran matematika ini kan menurutku juga memang merupakan hal yang penting, cuma kan agak susah untuk saya pelajari gitu loh Pak. Jadi ya mungkin kalau misalnya itu berjalan beriringan ya pasti kayak butuh effort atau usaha lebih sih Pak dari saya. Iya, betul Mas. Jadi misalkan Mas Steven ini apa ya punya pemikiran bahwa kedua hal itu bisa beriringan, kira-kira kalau misalkan eh, dalam hal pembelajaran mungkin kan merasa kesusahan. Nah, kira-kira dari Mas Steven sendiri adakah cara Oke, halo Mas Steven. Jadi Pak,
Oke, mohon maaf ya tadi agak sedikit gangguan di Zoom-nya. Nggih, Oke, mboten apa Pak. ya saya lanjut ya Mas ya. Tadi sampai Nggih. ini ya Mas Ivan sudah punya ini ya bayangan untuk bisa berjalan beriringan itu ya antara ya bisa ikut sekolah juga dan juga mengembangkan bakat Mas Ivan di bidang desain grafis itu ya Mas ya. Nggih, Pak. Betul. Oke, ya. Kira-kira kalau ini Mas, kalau di bidang desain grafis kan Mas Ivan sudah memang passion ya, sudah passion, sudah punya apa ya banyak waktu di situ. Nah, kira-kira kalau di pelajaran sendiri, kira-kira Mas Ivan adakah rencana agar biar bisa masuk terus gitu Mas untuk pelajaran matematika sehingga bisa beriringan nih belajarnya juga dapat kemudian juga tidak mengganggu aktivitas desain grafisnya Mas Steven juga gitu. Gimana Mas? Adakah rencana begitu? Ya, kalau rencana sih mungkin ini sih, Pak. Eh, mungkin saya mau ikut les gitu aja ya, Pak ya. Les Hmm. matematika buat biar bisa paham lebih lanjut gitu loh, Pak. Soal kayak matematika itu ngerjainnya kayak gini, gini, biar Hmm. ya biar sedikit paham lah apa yang dipelajari di matematika. Soalnya kayak di matematika itu belas plong nggak terlalu paham juga gitu loh, Pak. Jadi mungkin itu sih, Pak. Jadi mau coba ikut les juga, tapi nanti tak tanya orang tua dulu ya, Pak ya. Nanti Iya, oke. soalnya kan kalau les kan pasti butuh biaya juga. Iya, Terus oke. ya mungkin kayak coba buat itu kan ada teman pinter itu Pak di kelas. Namanya Sopian, dia itu kayak pintar matematika gitu loh Pak. Jadi ya Iya, cobalah nanti ya mulai piye carane buat bisa ya deket sama orang itu biar bisa kayak belajar bareng sama dia. Ya walaupun nanti nggak terlalu nyantol juga, tapi ya setelahnya berusaha ya Pak ya. oke. Ya, ide bagus sih Mas. Jadi misalkan kalau ada pemikiran untuk les ya silakan nanti les. Tapi eh, untuk ini sih kedepannya bakal bolos lagi nggak Mas untuk di jam matematika? Diusahakan enggak ya Pak ya. Ya, Ya, ya enggak ya. nanti ya pastikan perubahan ya Pak ya yang perlu dilakukan. Jadi ya ya harus berubah ya Pak ya. Jadi ya Ya, ya udahlah. Besok coba tak ikuti pelajaran matematika itu walaupun pusing ya mau gimana lagi. ya, tadi kan juga ada temen tuh dari apa Mas Sofian ya yang pintar matematika. Nah, coba itu bisa ditanya-tanya tentang terkait pelajaran matematika gitu ya Mas. Coba gimana Mas? Jadi, ya nanti coba ya misalnya tak kasih jajan habis itu nanti suruh tak suruh jelaskan lagi mungkin ya mau ya Pak ya mungkin ya. Ya, baik. Ya nanti coba ya Mas Ya, di dulu agar bisa tetap mengikuti pelajaran matematika di sekolah dan juga Mas Ivan juga bisa paham tentang pelajaran matematika dan tadi desain grafisnya juga tetap berjalan gitu. Gitu Mas Steven. Nah, barangkali itu sudah hampir 30 menit, Mas. Jadi, barangkali Mas Steven bisa menyimpulkan apa yang dapat Mas Steven tangkap dan apa ya yang dapat Mas Steven rasakan dalam mengikuti proses konseling hari ini gitu. oke, kalau yang tak dapat dulu ya Pak ya, yang tak dapat itu ya kayak seharusnya itu emang dalam semua pelajaran khususnya kayak matematika dan fisika itu nggak boleh bolos, terus juga ya senang juga sih Pak ikut ini kayak konseling kayak gini, ternyata memang disadarkan bahwa apa yang saya lakukan kayak bolos di pelajaran kedua pelajaran itu salah. Terus seharusnya memang kayak perlu untuk dibuat rencana lagi buat bisa mempelajari atau memahami pelajaran matematika kayak gitu sih Pak. Dan ya bersyukur juga ini saya juga kayak ikut konseling ini bisa tercerahkan gitu ya Pak ya. Soalnya yo kadang Iya.
waktu buat apa itu mikir mau bolos itu ya udah buntu gitu loh Pak. Tapi setelah ikut ini ternyata oh yang saya ternyata selama ini tuh kayak aku salah gitu, nggak ngikuti pelajaran itu. Gitu sih Pak. Iya, baik Mas Steven. Mas Steven sudah bisa menyimpulkan terkait apa yang Mas Steven dapatkan. Terima kasih sudah berbagi cerita Mas. Jadi saya juga tahu Mas sisi lain dari Mas Steven itu seperti apa. Jadi silakan nanti bisa dikembangkan bakatnya terkait desain grafis, tapi juga jangan lupa untuk sekolahnya begitu ya Mas ya. Itu sudah Nggih, merasa nggih, lega Pak. Mas? Sampun Pak. Nggih. Kalau sudah, mungkin itu yang dapat saya bantu Mas. Nanti kita sambung lagi pertemuan di minggu berikutnya ya Mas. Ini hari Kamis, mungkin hari Kamis depan bisa bertemu lagi Mas. Nanti kita sharing lagi bagaimana perkembangan dari Mas Steven gitu ya. Nggih, Pak. Nanti ya nanti saya coba cari waktu juga ya Pak ya kalau misalnya kampus nanti berhalangan kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan bisa menghubungi saya gitu ya Mas ya. Nggih, Oke, siap Pak. oke Mas Steven. Begitu, terima kasih atas Nggih, waktunya hari ini. Pak. Terima kasih juga udah membantu saya. Tapi saya nggak dapat hukuman toh Pak. Enggak, aman. Yang penting Oh, tetap masuk nggih, nggih. kelas gitu ya. Siap Pak. Oke, Siap. gitu Mas Steven ya. Saya tutup. Selamat malam. Malam Pak. Oke.